Ya kalau ada bujur kan sudah dikebuk dulu. Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar, manajemen besar. Pejabat dan penguasa di negeri ini memang tak pernah kehabisan akal kalau soal memperkaya diri, meski harus menyiksa rakyatnya sendiri. Dan kini ada cara baru, mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Sebuah trik licik yang merugikan jutaan orang. Tapi ini bukan sekedar kejahatan kecil. Ini adalah skema yang sistematis. Sampai akhirnya 9 tersangka diumumkan, dan di saat itulah kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina hancur lebur. Bukan sekedar kejahatan biasa, ini adalah permainan kelas berat dijalankan oleh mereka yang paling berkuasa. Tersangka utamanya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, subholding Pertamina yang mengendalikan distribusi dan penjualan energi di Indonesia. Jika ada permainan kotor di sektor ini, merekalah yang mengatur semuanya. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan skandal yang baru terjadi kemarin. Kejahatan ini sudah berjalan sejak 2018 hingga 2023. 5 tahun penuh kebohongan, 5 tahun rakyat dibodohi. Begitu rapi, begitu sistematis, hingga tidak ada yang menyadari. Sampai akhirnya ada satu kesalahan kecil yang mengungkap segalanya. 5 tahun kejahatan ini berjalan mulus tanpa hambatan. Mustahil jika tidak ada yang melindungi mereka. Siapa orang yang memasang badan untuk para tersangka? Siapa yang memastikan skandal ini tetap terkubur? Bahkan Mahfud MD sendiri pernah berkata, kejahatan ini tak akan terbongkar tanpa izin presiden. Tapi jika begitu, kenapa praktek busuk ini terus dibiarkan oleh pimpinan saat itu? Siapa yang sebenarnya berada di balik layar? Ini bukan sekedar korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan plat merah terhadap rakyat Indonesia. Dan ketika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan sesuatu yang lebih kelam dari yang kita bayangkan. Jadi pengkhianatan ini akhirnya terbongkar, tapi bukan karena sistem yang bersih, bukan karena transparansi, dan bukan pula karena niat baik dari dalam. Semua bermula dari sebuah laporan di akhir tahun 2023. Ada seseorang yang mencurigai dengan praktik pengelolaan Pertamina yang tak masuk akal. Tapi tunggu, laporan ini datang dari masyarakat, katanya. Coba kita pikirkan, siapa yang benar-benar bisa melihat isi dapur Pertamina? Pihak luar? Tentu tidak. Berarti ada dua kemungkinan. Ini ulah oposisi yang memang ingin menggoyang, atau ini datang dari dalam, dari orang yang merasa tersingkir dan ingin menjatuhkan mereka yang sedang berkuasa. Dan disinilah pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mulai membocorkan kejahatan ini? Dan lebih penting lagi, kenapa baru sekarang? Dari sudut pandang yang sederhana, perbuatan melawan hukum ini tidak bisa dianggap sebagai skandal biasa. Dugaan awal menunjukkan bahwa minyak mentah yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri justru diekspor secara ilegal ke luar negeri. Kerugian tidak main-main, 35 triliun. Dan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patraniaga melakukan impor minyak mentah melalui perantara. Disinilah titik awal permainan dimulai. Harga minyak impor tiba-tiba mengalami markup sebesar 13 hingga 15%. Broker yang terlibat dalam transaksi ini menikmati keuntungan besar, sementara negara yang menanggung beban dan terpaksa menetapkan harga jual BBM yang lebih tinggi kepada masyarakat. Tapi itu belum semuanya. Terdapat indikasi bahwa BBM dengan oktan 90 sengaja dioplos menjadi oktan 92. Apa dampaknya? Konsumen membayar lebih untuk bahan bakar yang kualitasnya lebih rendah yang dijanjikan. Sementara negara harus mengeluarkan subsidi dan kompensasi lebih besar. Kerugian akibat subsidi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun pada tahun 2023. Ingat, kerugian tersebut hanya akumulasi di 1 tahun saja, dan kejahatan ini terjadi selama 5 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah sudah terlanjur menggelontorkan subsidi tanpa sadar bahwa objek subsidinya sendiri telah dimanipulasi? Jika iya, berarti rakyat bukan hanya menjadi korban manipulasi harga, tapi juga dipaksa untuk membayar atas subsidi yang tidak pernah tepat sasaran. Dan semakin menarik ketika kita mengingat bahwa per 1 Januari 2023 BBM dengan oktan 88
dan 89 dihapus dari peredaran. Secara tidak langsung, masyarakat dipaksa memilih Pertalite dengan sistem barcode yang merepotkan atau langsung membeli Pertamax dengan harga lebih mahal, tentunya kualitas Pertalite. Kebijakan ini sepertinya sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk sebuah skema yang lebih besar. Menurut Tempo, aturan yang berlaku mewajibkan Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri sebelum melakukan impor. Tapi apa yang dilakukan para tersangka? Mereka menciptakan kondisi dalam rapat optimalisasi hilir yang dengan sengaja menurunkan produksi kilang. Akibatnya, minyak mentah dalam negeri tidak terserap seluruhnya dan sebagai gantinya, negara terpaksa harus mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Dengan kata lain, mereka menciptakan masalah agar mereka sendiri menjadi solusinya. Kilang diturunkan produksinya, minyak dalam negeri ditolak dengan dalih tidak sesuai spesifikasi, lalu minyak tersebut diekspor. Dan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, mereka melakukan impor dengan harga yang sudah digelembungkan. Pintu neraka pun terbuka lebar. Dalam kegiatan impor ini ditemukan bukti adanya permainan antara pejabat subholding Pertamina dan broker minyak. Para tersangka memastikan bahwa hanya broker tertentu yang memenangkan tender minyak mentah dan produk kilang. Setelah tender dimenangkan, mereka melakukan kerjasama di bawah meja. Disinilah puncaknya, minyak yang diimpor seharusnya RON 92, tetapi yang benar-benar dibeli adalah RON 90. Modifikasi dilakukan di depo dengan teknik blending, sehingga RON 90 dinaikkan levelnya menjadi RON 92. Praktik ini jelas ilegal, tetapi dilakukan secara sistematis selama bertahun-tahun. Subsidi yang seharusnya membantu rakyat malah dijadikan alat untuk menguras uang negara. Maka, ketika Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa negara mengalami kerugian akibat subsidi BBM, mungkin ini saatnya kita bertanya, siapa sebenarnya yang dirugikan di sini? Masyarakat yang membeli BBM dengan harga yang penuh, atau pemerintah yang memberikan subsidi pada bahan bakar yang sebenarnya sudah dimanipulasi? Pada titik ini ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Menteri Investasi Bahlil sempat berkomentar bahwa proses blending BBM tidak melanggar aturan selama spesifik sesuai. Sebuah pertanyaan yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Apakah ini hanya sekedar kesalahan komunikasi atau ada alasan lain? Kenapa ia merasa perlu turun tangan membela praktik ini? Untuk yang belum mengetahui, istilah blending ini biasanya digunakan dalam industri untuk mencampur bahan secara terkontrol guna mendapatkan kualitas atau karakteristik tertentu. Sedangkan arti kata oplos lebih sering digunakan dalam konteks ilegal atau kecurangan, yaitu mencampurkan bahan dengan tujuan menipu, menurunkan kualitas, atau meningkatkan keuntungan secara tidak etis. Dari dua makna kata tersebut, tentunya kita bisa menarik kesimpulan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pertamina. Selanjutnya, setelah skandal ini terbongkar, muncul fenomena menarik di masyarakat. Banyak yang mulai meninggalkan Pertamina dan beralih ke Shell. Ini bukan sekedar aksi boikot biasa, ini adalah bentuk kekecewaan rakyat yang merasa telah ditipu selama bertahun-tahun. Tapi ada satu hal yang mencurigakan. Pada tanggal 26 Februari 2024, DPR tiba-tiba mengundang Shell ke rapat untuk memberikan klarifikasi terkait distribusi dan ketersediaan bahan bakar mereka. Sebentar, kenapa Shell yang harus diklarifikasi? Bukannya masalahnya ada di Pertamina? Kecurigaan ini makin menguat setelah Kejagung tiba-tiba mengeluarkan pernyataan agar masyarakat tidak meninggalkan Pertamina. Apakah ada tekanan dari pihak tertentu? Dan apakah aktor utama dalam kasus ini masih belum tersentuh? Ataukah para tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung sebenarnya hanyalah tumbal dari kekuatan yang jauh lebih besar? Sebab pernyataan Mahfud MD menambahkan ketegangan dalam situasi ini. Beberapa kalangan khawatir bahwa intervensi politik akan menghalangi proses hukum. Sementara banyak yang menuntut independensi lembaga penegakan hukum. Jika memang ada kekuatan yang melindungi tersangka, maka keadilan bisa terganjal. Di tengah kekhawatiran ini, masyarakat semakin curiga tentang siapa yang sebenarnya ada di balik layar dalam skandal besar ini. Apakah benar hanya para pejabat Pertamina yang terlibat, atau apakah ada pihak lain yang lebih berkuasa yang mengatur semua ini dari balik tirai? Semua pertanyaan yang muncul sejak awal mulai menemukan jawaban
Skandal ini tidak hanya melibatkan 1-2 pejabat, tetapi sebuah jaringan besar yang dirancang untuk merampok uang negara dan membodohi masyarakat. Setelah penyelidikan yang memakan waktu cukup lama, kebenaran akhirnya terungkap ke publik. Namun bukan tanpa rintangan, selama penyelidikan berbagai pihak mulai muncul untuk menekan proses hukum ini. Kekuasaan di balik layar berusaha menghalangi penyelidikan, bahkan hingga level presiden. Pada saat itulah rakyat mulai menuntut kejelasan dan meminta pemerintah untuk bertindak tegas. Ini bukan sekedar masalah hukum, ini adalah masalah moral dan kepercayaan publik. Rakyat Indonesia yang selama bertahun-tahun dipaksa membayar lebih untuk BBM berkualitas rendah merasa tertipu. Para pejabat yang seharusnya melindungi kepentingan negara malah menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Namun, berkat tekanan dari masyarakat, media, dan keberanian beberapa whistleblower dari dalam, kejahatan ini akhirnya mendapatkan perhatian yang layak. Proses hukum berjalan dan meski banyak tantangan, tidak ada lagi yang bisa menghentikan jalannya keadilan. Bahkan Kejagung menyatakan para tersangka berpotensi dijatuhkan hukuman mati dengan salah satu alasan pemberat bahwa praktik kotor ini dilakukan saat negara terpuruk akibat pandemi. Kebenaran ini membuka mata publik akan sistem yang bobrok dan masyarakat mulai menyadari betapa dalamnya jaringan korupsi yang merajalela. Tuntutan agar para tersangka dihukum seberat-beratnya menguat dan akhirnya keadilan pun tercapai meskipun penuh perjuangan. Namun ini bukan akhir dari cerita, justru ini adalah awal dari pertarungan panjang untuk membersihkan sistem yang selama ini melayani kepentingan segelintir orang. Rakyat kini tidak akan lagi diam. Mereka akan terus mengawasi dan tak akan ada tempat lagi untuk kejahatan yang tersembunyi dalam kekuasaan. Sekian dari saya, terima kasih.